Iya, oke guys, baik lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini tuh Senin ya, tanggal 26 Agustus 2024 ya. IHSG tembus ATH lagi ya, seperti yang diduga ketika The Fed sudah bilang the time has come. Si Powell waktunya sudah tiba, ya The Fed akan menurunkan suku bunga. Maka di saat itu juga ya, banjir. Ya, oh, korelasinya di mana tuh John ya? Kalau lo yang nggak ngerti korelasinya, oke. Jadi ketika The Fed turunin suku bunga, otomatis nanti bunga obligasi US tuh bakal turun, sehingga biasanya turunnya nggak sekali doang, berkali-kali, sehingga para investor yang kemarin udah ngambil obligasi negara US, dia keluar rame-rame John. Nah, dia rame-rame cari instrumen investasi lain yang lebih beresiko, yang menawarkan yield lebih gede. Ya, ya, makanya salah satu opsinya adalah saham, sehingga saham banyak dibanjirin. Ya, dibanjirin sama investor ya. Makanya di US juga jadi hijau. Di hari ini kita juga jadi hijau gitu ya. Jadi mereka udah pasang posisi ya. Demikian juga nanti kalau suku bunga US turun ya, otomatis nanti Bank Sentral kita, Bank Indonesia juga akan menurunkan suku bunga. Nah, biasanya kalau suku bunga turun di Bank Indo, yang pertama turun tuh bunga-bunga deposito di bank itu akan segera diturunkan cepat ya, sehingga margin bank itu labanya jadi bertambah. Otomatis lo yang pegang perbankan labanya bakal jadi lebih cuan ya. Terus korelasinya di mana lagi John ya? Kalau suku bunga turun, otomatis kayak cicilan KPR akan jadi lebih turun. Nah, masyarakat jadi punya lebih banyak duit John buat belanja. Nah, misalnya Toto dia belanja apa? Belanja mobil baru lagi bisa, motor baru lagi bisa, belanja rumah, KPR rumah lebih banyak lagi tingkatannya. Nah, makanya nanti harga rumah kemungkinan, bukan kemungkinan sih, memang pasti bakal jadi lebih naik. Harga properti gitu ya, permintaan pasti bakal lebih banyak. Demikian juga nih contoh misalnya hubungannya sama Bang Beri nanti apa apa John? Misalnya Bang Beri kan banyak di UMKM kan. UMKM kenapa NPL meningkat? Ya gampang karena kemarin kecicilan KPR meningkat gede. Orang jadi nggak belanja dong, nggak belanja di UMKM, nggak jajan-jajan gitu kan. Sehingga UMKM ini kan yang ngutang sama BRI gitu kan. Karena pelanggannya makin dikit, dia makin kesulitan bayar, NPL meningkat. Nah, dengan diturunkannya suku bunga ini, otomatis orang makin banyak belanja. Nah, orang yang buka usaha UMKM mau ngeliat tuh pelanggannya makin banyak. Dia makin gampang bayar utangnya ke Bank BRI, sehingga NPL akan menurun. Nah, korelasinya di situ, John. Banyak lah. Nanti masyarakat bakal banyak lebih banyak duit untuk belanja gitu ya. Nanti dia bisa belanja misalnya, oh pasti sektor-sektor misalnya kayak mobil, motor gitu bakal meningkat, otomotif gitu kan ya. Makanya SII, auto juga pasti bakal lebih meningkat labanya. Lalu nanti mereka bakal lebih banyak belanja kebutuhan dan segala macam ya. Saham, intinya gini John, semua saham basically kalau suku bunga turun, pasti secara bodoh, logika bodoh aja labanya akan meningkat. Nah, itu yang senangnya. Cuman harus hati-hati ya biasanya. Hati-hati jangan sampai FOMO juga ya. FOMO juga kalau suku bunga nanti terlalu rendah, biasanya tuh akan terjadi peningkatan harga yang gila-gilaan ya, inflasi. Nah, biasanya nanti lo harus paham polanya, John. Kalau nanti udah inflasi tinggi, nanti suku bunga akan naik lagi. Jadi jangan sampai lo terlalu lewat euforia, lo ngambil cicilan sana sini sampai kegedean gitu ya. Pada akhirnya nanti pas suku bunga naik lagi, lo yang malah stres gitu loh. Nah, hati-hati. Nah, banyak orang kejebak di lingkaran kemiskinan tuh gara-gara itu. Nggak paham alurnya gitu loh. Oke, cek. Bentar, mic gua. Oke. Nah, sekarang gua pengen bahas ya hari ini transaksi IHSG itu kita bisa lihat ya di hari ini eh, transaksi tembus 12 triliun ya. Kita bisa lihat asing masuk sekitar 4,8 triliun ya. Terus jualnya 3,9. Jadi asing netnya sekitar 900 miliar ya. Oh, dan paling banyak masuk ya sih kita lihat di BRI ya hari ini. Ya, asing masuk, dia asing baru yang masuk 1,3 T dan yang jual 800 ya, netnya mungkin 400 M ya, kelihatan netnya. Net buy-nya. Nah, yang mau gue bahas hari ini adalah, ya ini gue mau lihat brand. Oke, pemahaman yang menurut gue gini, pemahaman yang menurut gue tuh, gue pribadi ya, gue nggak percaya dan menurut gue tuh nggak benar. Jadi kalau lo terus menerus percaya gitu ya, gini John, kadang tuh
Kalau lu sudah mempercayai sesuatu yang sebenarnya salah gitu, lu terus pegang erat-erat, itu nanti output lu akan terlihat. Outputnya beda gitu ya. Contoh, kemarin kan dicontohin bahwa wah ini gara-gara brand nih kena FCA nih. Asing keluar. Sekarang gue tanya, ketika sekarang asing pada flowing masuk, kenapa mereka nggak pada masuk di brand? Gitu. Nah, brand hari ini malah net sale ya. Ya, malah net sale nih, 39 miliar ya. Kalau lu lihat lagi flowing masuk asing ya, ini juga asingnya 231 ini asing yang biasa memang yang biasa muter-muter di situ. Jadi sama sekali tidak ada inflow yang jelas di brand ini. Padahal nih market cap sekarang nomor satu apa nomor dua sih? Ya market cap kalau nggak nomor satu nomor dua brandnya. Tapi kenapa ketika asing masuk mereka nggak ngincer brand? Kenapa? Gue tanya. Ya mereka asing yang biasa beli BRI itu adalah entitas yang beda, John. Sama asing yang lagi ngotak-ngatik di brand itu beda. Jangan lu samakan. Sehingga ya banyak orang menyamakan soal asing itu satu entitas padahal kagak. Ya sehingga akhirnya muncul analisa seperti wah ini gara-gara FCA nih ya nggak asing pada kabur. Gara-gara brand di FCA kan mau semua kabur. Oh nanti jangan-jangan BRI bisa FCA juga. Ada loh John, orang masih percaya BRI bisa di FCA kan. Gila nggak banyak orang ya di bursa John, tapi udah lama tapi kayak orang tersesat gitu loh kalau gue perhatikan ini. BRI bisa kena UMA lah, BRI bisa kena FCA seperti brand, ditakut-takutin narasinya kemarin kan. Padahal asing yang biasa beli di BRI emang nggak pernah masuk di brand, jadi nggak ada hubungannya. Lah kemarin, ya, kalau gitu John ditanya, kalau gitu kenapa asing keluar kemarin John? Ya simpel aja karena suku bunga lagi tinggi. Ya itu aja. Ya. Ketika cek, ya ketika pertama kali suku bunga dinaikkan di bulan tahun 2022 ya, gue lupa bulan berapa tuh, 7 atau 8 kan terjadi crash. Banyak investor yang memang belum pernah menghadapi situasi itu, John. Termasuk trader juga. Kenapa? Kenapa? Karena terakhir kali suku bunga setinggi itu ya, itu pada tahun 2007, John. Gue lupa 2006, 2007, 2007 atau 2008 gitu lah, setahu gue ya. 2007. Nah ini terakhir suku bunga The Fed tinggi itu ya 97, 98, habis itu 2007, 2000 cek. Tunggu, mic gue biasa. Oke, okay. Nah, jadi kalau orang yang baru masuk di 2010, 11, 12, 13 gitu ya, 14, ya mungkin dia udah jatuhnya sesepuh, mungkin udah 10 tahun. Tapi dia tidak pernah menghadapi kondisi pasar modal ketika suku bunga The Fed tinggi ya. Sehingga ketika kemarin 2022 terjadi keluar outflow asing gitu ya, cek-cek gitu ya. Dia pikirnya selalu cari analisanya seperti ini. Wah, ini mah gara-gara kode broker ditutup. Kode broker ditutup, asing kabur. Ini contoh ya, contoh arahnya ke sana. Atau tambah lagi, wah nih gara-gara ada FCA, asing kabur. Padahal kagak, asing kabur karena suku bunga lagi tinggi. Ya dia cari instrumen. Ya makanya kan banyak mungkin investor yang mungkin memang cukup lama dia udah di bursa, tapi dia belum ngerasain yang di sini. Gue juga belum ngerasain, John. Maksud gue gini, kita kalau belum ngerasain ya banyaklah baca gitu loh. Minimal kita banyak isi informasi ya sehingga minimal kita memperkecil potensi kita salah analisa gitu loh. Ya tapi kan banyak yang percaya, wah ini mah asing gara-gara ini, kabur wah gara-gara ini nih FCA ya. Padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, John. Ya. Nah sekarang ketika sekarang The Fed mau udah pasti turunin suku bunga gini ya, maka rame-rame asing masuk lagi. Ya otomatis. Lo yang justru akumulasi dari tanggal tahun 2022 saat asing pada keluar ya gara suku bunga tinggi. Ya lo udah kelihatan lah lo pasti cuan gede sekarang. Ya gini John, maksud gue gini. Kebanyakan lo malah diajarin ketika asing kabur, lo kabur. Nah, gini, oke, asing mungkin ada porsinya ya. Oke, ada porsinya. Dia punya duit banyak, of course ya. Kalau dia masuk terjadi kenaikan, kalau dia keluar pasti turun. Tapi ketika lo terlalu mendewakan asing, nah ini yang gawat nih ya. Jadi pemahaman bahwa
Lu tak bisa cuan tanpa asing sehingga lu mendewakan asing. Ini yang kalau masuk ke kepala retail gitu ya. Dan lu percaya mentah-mentah gitu ya. Sehingga lu percaya bahwa lu tidak bisa cuan tanpa asing dan kalau asing kabur lu ikut kabur ya udah. Selamanya lu akan begitu, John. Selamanya. Yang benar adalah ketika asing kabur, harga lagi jatuh, itulah diskon. Lu belilah di situ. Ya, emang kalau asing keluar lu nggak bisa cuan, tetap bisa cuan, tetap. Ya kalau lu ngandelin dividen ya dapat. Mau asingnya kabur semua, lu tetap dapat dividen. Emangnya kalau asing kabur dividennya jadi lebih kecil? Kan kagak. Malah enak lu beli barang asing lagi kabur lu akum. Kayak BRI kemarin jebol ke 4.100 beli. Sekarang asing rame-rame masuk ya asingnya harus beli di harga atas lah. Jadi kenaikan harga. Ya, jadi ketika asing kabur justru lu beli. Bukannya diajarin kalau kabur lu ikut kabur. Giliran masuk asingnya rame-rame lu ikut masuk. Lu masukin di pucuk. Ikut bareng mereka ya udah. Sampai kapan siklus seperti ini tuh mau diulang terus gitu loh. Nah makanya di bursa ini ya John ya, yang harus lu taklukkan itu diri lu sendiri. Itu dulu dah. Diri sendiri. Ya, dan juga paham-paham yang mungkin merasukin kita ya, Ban. Yang kita sendiri tanpa sadar jadi parno. Contoh, di BRI ada bandar atau di Mandiri ada bandar, di BC ada bandar gitu loh. Ada orang yang terus-menerus dirasuki paham seperti ini ya, sehingga dia percaya ada bandar yang tiba-tiba bisa gocapin BRI, BCA ada, wah sosok itu ada lah. Nah ini kelihatannya yang percaya sama yang enggak outputnya pasti beda. Kalau gue nggak percaya John. Gue nggak percaya ada sosok yang tiba-tiba bisa bikin BRI gocap gitu. Ngatur semaunya. Kalau gue nggak percaya di saham lain mungkin ada. Iya, oke di saham lain yang gorengan yang kecil-kecil iya oke ada lah. Kayak orang itu ada. Tapi duitnya dia ketika dia masuk di BRI dia no power di sana. No power. Tapi ada banyak gak orang yang percaya di body BRI, BCA bisa di bandar sampai ke banyak. Akhirnya kena ya ini akhirnya akan mempengaruhi jadi ketika BRI dati robo ke 4.100 dia nggak berani serok. Kenapa dia nggak berani serok? Karena dia percaya dihantui sendiri sama pikirannya dia sendiri, sama pemahaman dia dihantuin dia. Dia nggak berani nyerok. Demikian juga ketika BRI robo dia cepet-cepet ke atas. Kenapa? Karena dia percaya ada bandar yang bisa gocapin tuh BRI. Dia percaya. Ya, jadi selama lu nggak pernah bisa ngalahin diri lu sendiri, John ya, ngalahin kekolotan diri sendiri ya susah. Ya seperti yang gue bahas di video gue sebelumnya ya soal kesehatan mental dan cuan di bursa ya. Kalau lu belum bisa taklukkan diri lu sendiri gitu ya, lu akan selamanya dikuasain. Ini ada contoh nyata juga John ya, kayaknya di grup sih gue ada. Dia trading tuh udah loss gede sebenarnya. Trading terus pensiun kan, udah bikin deklarasi pensiun tuh. Tiba-tiba dia lihat BRI kemarin sempat ke 4.800 itu ya. Wih, dari 6.000 ribuan kan. Wah, di situ dia tertarik invest lagi. Invest. Bahkan dia udah bikin deklarasi tuh, wah mulai sekarang gue mau jadi investor. Dia beli BRI, gue lihat angkanya sih gede juga ya, termasuk saham lainnya. Ternyata BRI-nya jebol ke 4.100 John. 4.100. Ketika kemarin yang kita kan belum sama-sama tahu ya, BRI jebol 4.100. Tiba-tiba orang ini nggak nongol lagi, John. Ketika nongol-nongol, tahu-tahu yang keluar cuma maki-makian gitu. Misalnya goblok, ya, bego, bacot. Ya. Feeling gua, dia cut loss, John, di 4.100. Feeling gua. Ya kenapa dia cut loss itu tadi? Ya, kan tadi dia udah pensiun jadi trader kan. Masuk lagi, beli BRI, katanya niatnya jadi investor. Ternyata BRI-nya jebol di 4.100. Gua rasa dia cut loss di situ. Akhirnya dia kayaknya trauma gede, kayak gue perhatikan sih tergoncang. Ya, nah itu dia yang gue maksud John ya. Kalau kita belum belum beresin kesehatan mental kita ini John ya, nggak mau ngefight, berat dah di bursa berat dulu. Beresin dulu kesehatan mental kita ya. Apa sih mental block yang ada di kepala kita ya? Gangguan-gangguan apa? Kalau kalau kita ke psikolog ada gangguan apa gitu kan?
Kenapa kita lebih gampang? Ya, memang John, kalau lo kita agak rada-rada sedikit ya di bagian psikologi, di mental ada errornya. Ya entah errornya 5%, 10% yang tergantung beda-beda ya. Itu cenderung lebih percaya berita negatif, cenderung, cenderung. Apalagi lo ada waham delusi kebesarannya. Gua nih yang paling pinter, gua kan paling pinter. Ya, waham delusi, waham kebesaran, gua paling pinter di bursa. Kalau gua nggak bisa cuan, bagaimana mungkin ada orang yang lebih pintar dari gue yang bisa cuan di bursa? Ada John orang begini John, ada. Ya, gue nih paling pinter. Nggak mungkin ada yang bisa. Kalau gua loss, orang sepinter gua nggak mungkin loss. Kalau gua loss, gue pasti disabotase sama BI OJK. Ya, kalau sepinter gua aja loss, ya berarti tidak ada lagi di bursa ini yang bisa cuan. Nggak ada. Jadi bursa murni scam. Dia bilang. Ada. Nah, kalau kita nggak taklukin error-errornya kita ini ya selamanya gitu lebih baik jangan di bursa. Memang begitu. Error itu harus ditaklukin, Jon, harus dibetulin. Jangan dikasih makan terus. Misalnya errornya kita ada nih kita errornya dikit 5% gitu mental kita kan. Diobatin, jangan dikasih makan terus. Dikasih makan ntar errornya naik 10% ya, errornya naik 20%, errornya naik 40% gitu, errornya naik 50%. Lama-lama nggak ketolong. Kalau nggak ketolong ya udah. Kalau nggak ketolong kan dia halus sendiri kan, oh, gue paling hebat nih. Oh, mana-mana jalan paling hebat. Ya nggak mungkin ada yang lebih cuan. Itu kan udah susah ketolong tuh John. Emang. Nah, itu John ya. Jadi memang harus dikalahkan tuh diri kita sendiri. Kedepannya feeling gue masih karena nanti The Fed akan turunin lagi suku bunganya bukan hanya sekali. Dia akan turunin terus sampai titik cukup rendah. Ya sehingga harusnya transaksi bakal jadi lebih ramai. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa